Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang apa yang saya tonton tadi di channelnya The Father of YouTube Indonesia, Om Deddy Corbuzier. Ya, siapa yang nggak kenal ya kan dengan Om Deddy Corbuzier. Dan videonya pun di channelnya sering saya ikuti dan saya tonton, termasuk videonya bersama Dinar Candy, membahas tentang bra tidak memakai bra. Jadi ada salah satu artis yang mengklaim atau berkomentar mengingatkan juga itu maksiat. Kak Dinar Candy-nya di situ saya lihat memang wow, mata saya jadi ngecas ya kan. Dan ada satu di badan saya ini, salah satunya ada yang hidup gitu. jadi jadi Kak Ali Tahir ini mengatakan itu maksiat. Ya, saya mendukung apa yang dikatakan Aldi Tahir ini. Itu maksiat, memang betul maksiat. Seorang perempuan yang tidak menutupi auratnya, apalagi dia membagikan ke sosial media tubuhnya begitu, itu memang maksiat, dosa. Dan saya pun melihatnya saat itu, saya bernafsu, saya dosa kan gitu. Jadi dosa jariah lah namanya. Jadi Aldi Tahir ini memang betul apa yang dikatakannya. Dan yang kurang menariknya kepada kakak Aldi Tahir ini, dia cara penyampaian itu kurang pas. Mengatakan itu maksiat itu kurang pas. Dan direspon oleh Om Deddy Corbuzier, karena Om Deddy Corbuzier yang mengupload di channelnya kan begitu. Jadi yang saya lihat di situ, Aldi Tahir diundang bersama Kak Dinar Candy juga di situ, membahas tentang video lama mereka. Tetapi Aldi Tahir ini ngomongnya macam kaca dihempaskan ke lantai, gitu. Tidak tentu arahnya dan tujuannya, tentang dia mengingatkan seseorang tentang maksiat. Nah, kalau kita memang betul-betul berkomentar tentang seseorang, kita harus pandai berhadis. Ada hadis, ada dalil-dalilnya yang kita sampaikan, baru orang itu akan merasa bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakannya mencela lah, kalau bahasa saya batubara mencela itu, nggak pas lah, kurang tepat. Ya, orang yang kita ingatkan semakin mengsepelekan kita lah, sepele jadi orang sama kita. Kita harus menyampaikan sesuatu kebaikan kepada seseorang, kita harus berilmu, pandai berbicara. Pembahasannya pun harus tentang apa yang kita komentari. Ya, memang di situ pembahasannya tentang apa yang ia komentari, tapi cara penyampaiannya ini kurang tepat. Kalau ingin menjadi seorang ustaz, harus berilmu. Tuntutlah ilmu dulu, baru kita bisa mengatakan mengkongsikan kata-kata kita, atau jadi tuan guru lah. Kita harus berilmu dulu begitu. Dan saya lihat dari Corbuzier pun, saya yakin Om Deddy Corbuzier berpikir begini, ini pasti bukan lawan debat saya. Karena di video yang sebelumnya Om Deddy Corbuzier itu berbicara smart ya, cool, dan berkarismatik lah, apa yang dia cakap, apa yang dia bicarakan itu ya kan. Tapi di sini, di video ini, saya tak mendapat kutipan apapun tentang Deddy Corbuzier. Di video dia yang sebelumnya saya mendapat ilmu, ada motivasinya, dan cara dia berbicara itu bisa kita pelajari ya kepada orang lain lah begitu. Di sini dia hanya terbahak-bahak, karena saya teringat di ada salah satu buku Imam Syafi'i yang saya baca, dan Imam Syafi'i itu menulis, saya berdebat dengan orang pintar, orang yang berilmu, saya menang, tetapi berdebat dengan orang bodoh, saya kalah. Itu di bukunya Imam Syafi'i. Dan saya teringat juga Om Deddy Corbuzier ini mungkin dia bukan lawan
lawan debatnya ya, lawan berbicara yang yang berilmu gitu. jadi jadi lucu gitu. Kalian silahkan tontonlah di channelnya Deddy Kobuzer ya. Dah, di video ini memang sedikit menyimpang tentang video saya ya. Video saya ya begitulah, kalian tontonlah. Yang udah nonton tahu lah dia, tapi tetap saya akan kongsikan video ini kepada penonton saya karena karena lucu tuh ditonton gitu kan. Jadi nggak ada ilmu yang didapat, jadinya lucu. Nah, jadi pelajaran juga bagi kita. Nah, kalau kita ingin mengingatkan seseorang, kita harus betul-betul fasih dalam berbicara, betul-betul ada ilmu yang kita sampaikan di sana, betul-betul gaya bahasanya itu memang harus betul-betul lah. Nah, jadi pun saya pun orang yang tidak juga berilmu begitu, tapi saya bisa menilai. Nah, apa yang dikatakan Kak Aldi Tahir itu memang betul, memang benar. Nah, jadi cara menyampaikannya itu yang kurang tepat. Jadi dia disepelekan sama Om Deddy Kobuzer sama Dinar Candy. Ya seperti yang saya bilang, kalau kita ingin menyampaikan suatu kebaikan atau mengingatkan seseorang, kita harus berilmu dulu. Kalau kita nggak berilmu, kita mengingatkan orang, orang yang kita ingatkan itu akan menyepelekan kita, sepele dia sama kita, nah begitu. Nah, jadi pelajaran juga lah buat kita semua. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, orang yang kita ingatkan itu harus mendengarkan kita, dan kuncinya supaya dia mendengarkan kita harus berilmu. Itu aja dari saya, dan semoga video ini tidak viral ya, karena memang tidak akan viral pun. Jadi garing ya di podcastnya Om Deddy Kobuzer kali ini, garing ya. Biasanya saya tonton videonya yang sebelumnya itu ada ilmu yang saya dapatkan lah, tapi kali ini tidak ada. Saya berharap betul Aldi Tahir datang di podcastnya Om Deddy Kobuzer itu dengan wawasan, dengan gagasan, dengan ilmu yang dia bawa untuk mengingatkan Dinar Candy ini supaya tidak seperti itu lagi yang begitu. Nah, nyatanya tidak begitulah. Saya ingin kehadiran Aldi Tahir di sana bisa mengubah mereka, bisa mengubah Dinar Candy lah intinya. Om Deddy Kobuzer nggak usah diubah, nah gitu. Nah, mengubah Dinar Candy-nya supaya dia tidak berpakaian seksi-seksi lagi lah, mengubah seluruh wanita yang menonton channelnya Om Deddy Kobuzer ya, menutup auratnya. Bagi yang sudah menutup ya udah nggak apa-apa gitu, bagi yang belum semoga tertutupi. Itu harapan saya setelah menonton di channelnya Om Deddy Kobuzer. Tapi saya tidak bisa berbicara lagi, tapi intinya udah di video tadi yang saya ucapkan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.